Sivitas, kembali lagi bersama podcast Deduksi DPM berdiskusi dan beri informasi. Dimana di episode kali ini kita akan membahas tentang Komisi 4, dimana Komisi 4 ini adalah Komisi Kominfo ya, Komisi Komunikasi dan Informasi. Nah, di sini juga kita sudah kedatangan narasumber. Bisa dikenalkan, Kang? Siapa gitu ya sekarang yang sedang menjadi narasumber teh? Ya, perkenalkan, nama saya Yusuf Rakawijaya. Alhamdulillah saya diamanahi menjadi ketua dari Komisi 4 Kominfo. Nah, di sini juga saya ada anggota nih dari Komisi 4. Ada Rehan dan juga Rifki. Oh, ini rame-rame ya ternyata ya sekarang. Ini Ya, episode khusus episode ini apa sih? Komisi 4. iya, kan Eksklusif. agak aneh juga gitu ya. Saya dari Komisi 4 Iya. mewawancara sendiri. Spesial kan berarti kan ketuanya Iya, turun betul, langsung. betul, Pak. betul, Betul betul. sekali. Saya dari Komisi 4 mewawancarai Komisi 4. Komisi 4 gitu ya. Anggotanya Komisi 4. Anggotanya juga Komisi 4, semuanya Komisi 4 gitu ya. Episode spesial kali ini Episode pemirsa. spesial. Mungkin langsung aja gitu ya, bisa dikenalin dulu apa sih Komisi 4 teh dengan Kominfo gitu. Ya, mungkin dari kalian juga udah ini ya, dari namanya aja itu Kominfo gitu. Jadi kita itu menginformasikan semua kegiatan yang dilakukan oleh DPM. Nah, salah satu contohnya itu adalah pelantikan KPUR. Kan DPM tuh kan ada Komisi 5 nih. Komisi 5 Ya, itu ya. tuh salah satu tugasnya itu membentuk KPUR. Nah, itu dari situ kita mendokumentasikan si kegiatan itu. Seperti Iya, itu. iya, iya. Dan juga ya seperti kita ngepost hari besar. Nah, itu salah satu kegiatannya gitu. Iya, iya. Itu kan berarti itu teh udah mencakup gitu ya Kang, tugas-tugas dari Komisi 4 itu apa aja gitu ya. Betul. Nah, salah satunya juga kemarin juga ikut dalam mendokumentasikan KPUR ya. Ya, Iya, kemarin selain KPUR juga ya ada juga kegiatan-kegiatan sebelumnya, bisa dicek aja di Instagram kita DPM gitu ya. Unikom. @DPM Unikom Nah. gitu Sivitas ya. Bisa dicek di sana apa aja sih kegiatan-kegiatan DPM tuh. Nah, itu Komisi 4 ya Kang ya Ya, yang betul. nguploadnya teh. Nah, kemarin juga saya sempat gitu berbincang-bincang sama ketua dari KPUR itu sendiri gitu. Nah, mungkin lanjut aja ya Kang. Nah, Kominfo ini kan bisa dibilang adalah sebuah divisi yang penting gitu ya Kang dalam sebuah organisasi itu. Kominfo gitu, komunikasi dan informasi. Nah, menurut Akang nih, seberapa penting sih Kominfo dalam sebuah organisasi ini teh? Untuk Kominfo itu menurut saya di sebuah organisasi itu sangat penting. Soalnya ya kalau misalnya kita tidak ada gitu divisi atau komisi dari Kominfo ini, ya buktinya mana gitu. Bukti realnya itu di mana gitu. Sebuah organisasi kerja realnya itu seperti apa. Nah, dari situlah Kominfo hadir gitu buat mendokumentasikan si kegiatan itu gitu. Jadi ya supaya ada bukti lah gitu, bukti nyata bahwa si organisasi ini tuh ada gitu. Seperti itu. Iya, iya. Kalau nggak ada Kominfo juga nggak akan bisa kegiatan-kegiatan dari organisasi tersebut juga tidak akan bisa terpublikasi ya Kang ya. Nah, ya seperti itu. Nah, iya betul. Terus nih, kan setahu saya gitu ya Kang, kita ini di DPM Unikom sebelum kita memiliki akun media sendiri, kita tuh tergabung dalam akun sosial media Legislatif Unikom. Nah, di mana kita ini bersatu sama MPM Unikom, betul Kang? Betul. Nah, terus apa sih yang mendasari DPM harus memiliki akun media sosialnya sendiri gitu? Jadi ya dulu itu sebelum kita berpisah gitu ya. Terpisah ya kan. Terpisah. Jadi dulu tuh namanya itu buat Instagram tuh Legislatif Unikom. Ya, Jadi betul.
DPM dengan MPM itu menyatu gitu. Nah di situ tuh ya mungkin gara-gara si kegiatannya itu bersatu gitu ya di posnya gitu. Jadi ada amanah gitulah dari angkatan sebelumnya gitu, periode sebelumnya, dibuatkanlah ini apa namanya, berbeda lah gitu, Biar terpisah biar gitu ya. terpisah gitu si DPM sama MPM tuh. Nah asal mulanya dari situ. Mungkin biar nggak tumpang tindih juga ya Kang ya, postingan-postingannya gitu, seluruh kegiatan-kegiatannya juga gitu ya. Iya seperti itu sih. Jadi ya dari dulu tuh tumpak tindih lah gitu si kegiatan MPM sama DPM. Jadi kita ngebuat akun Instagram sendiri gitu. Jadi ya masih dari anak kecil lah gitu. Iya benar. Harus ngerawat gitu. Jadi apa alasannya tuh mungkin biar gak tumpang tindih, terus sivitas juga bisa membedakan ya. Ya bisa membedakan juga antara DPM dan juga MPM itu gitu. Iya. Mana kegiatan DPM, mana kegiatan MPM gitu Kang ya. Tapi tetap sama-sama legislatif gitu. Iya. Nah mungkin dari setiap organisasi gitu Kang ya, dari setiap divisi juga ada yang namanya tuh proker atau program kerja gitu ya. Nah dari Komisi 4 ini sendiri apa sih program kerjanya gitu? Mungkin untuk program kerja bisa kita relasikan gitu seperti ini hari ini gitu. Iya. Nah hari ini tuh ya podcast lah gitu. Iya. Nah program kerja yang aktif buat yang seperti yang lain gitu, tugas-tugas yang lain seperti desain, terus hari-hari besar gitu. Nah itu tuh ya ini apa namanya, program inilah, bukan program kerja tapi program harian lah gitu, daily work gitu. Iya. Terus ada juga kita ngedit video seperti makrab yang kemarin ya Han ya. Iya. Makrab yang kemarin, terus ya seperti nanti mungkin kongres juga kita bakal upload juga gitu. Gitu. Mau nambahin juga buat Komisi 4 sendiri, selain bagian perdesainan dan ngedit-ngedit video, kita juga kayak ngebantuin komisi lain gitu. Kayaknya Komisi 3 pengen bikin posan aspirasi, atau Komisi 2 dengan pengawasan, dan Komisi 1 sama ininya juga apa? Seperti perundang-undangan. Selain itu kita juga bisa ngebantu, contohnya KPUR kemarin buat dokumentasi. Kita juga bisa ngebantuin itu buat program kerja sendiri, dan juga yang baru-baru ini tuh kita juga disuruh apa? Mengkaji NARUU ya, sama UU ITE. Paling ini bakal dilanjutkan lagi nanti untuk program kerja yang ini gitu. Nah buat UU ITE itu sendiri itu masih dalam tahap pengkajian gitu sama Komisi 4 gitu. Tapi mungkin untuk next periode gitu diadakan untuk realisasinya gitu si undang-undang ITE itu. Mungkin dari Komisi 1 juga kemarin kan masih sibuk juga gitu tentang pembentukan peraturan perundang-undangan gitu yang sudah ada di link tree-nya DPM jikalau para sivitas ingin melihat gitu. Jadi seperti itu Kang ya. Jadi Kominfo teh nggak cuman upload doang gitu ya. Jadi kerjaannya juga kalau di DPM ini khususnya ada kajian-kajian juga gitu ya. Nah, dan juga kan DPM itu kan salah satunya itu kan ini apa namanya, pembentukan peraturan perundang-undangan gitu kan. Iya. Nah dari situlah kita ingin membuat undang-undang ITE gitu, tapi masih tahap pengkajian juga gitu. Iya. Tadi juga udah di-mention ya. Terus ini Kang, sekarang teh kita kan masih dalam masa pandemi gitu ya. Walaupun nggak dalam masa pandemi gitu, atau sekarang dalam masa pandemi, apa sih kesulitan dari Komisi 4 itu sendiri gitu dalam menjalankan tugas serta proker-prokernya? Mungkin dari kendala ya, gimana ya, ya mungkin gara-gara pandemi juga gitu ya, buat dokumentasi juga kan rada susah juga gitu, agak sulit karena kita tuh berdasarkan ya Google Meet atau nggak Zoom gitu kan ya. Jadi terasa seperti apa gitu. Jadi tidak aneh lah gitu karena pandemi ini. Mungkin dari yang lain gimana?
Kalau buat dari anggota sendiri kan banyak sih kayak ide-ide buat ngelakuin sesuatu gitu. Waktu awal masuknya pengambilan video, buat pengenalan si DPM sini kan tujuan awal dibuat si DPM ini diminta sama ketua tuh agar kita bisa memperkenalkan DPM Unikom ke mahasiswa umum, agar lebih dikenal lagi, biar lebih eksis. Tapi dengan adanya kendala pandemi ini lebih apa ya? Lebih sulit gitu untuk biar eksisnya tuh kayak kita nggak bisa langsung terjun langsung dan muncul di depan, Agak terbatas gitu agak ya. terbatas ya, nggak bisa muncul langsung dengan apa masyarakat umum, mahasiswa umum. Nggak bisa bersentuhan langsung gitu ya. Betul. Contohnya kayak ya pembuatan video tadi, kita asalnya ingin membuat video cuma dikarenakan anggota-anggotanya yang ada di luar pulau lah atau di luar atau beda tempat, beda kota, kita tidak bisa melakukan itu. Sama kayak podcast sendiri juga kita harus benar-benar apa namanya? Harus struggle juga buat ngitun anggota-anggota yang bisa siapa, yang bisa saat ini siapa. Dan kadang kita juga dadakan buat ngambilnya. Nah, iya. Tapi untungnya semua alhamdulillah gitu ya, dengan ketua gitu kan termanage semuanya, untung. Mantap lah ketua gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mantap. Nah. Mungkin ada tambahan dari Kang Rehan? Udah sih cukup gitu aja, udah terjawab semua kan yang Nah, tadi. sudah diwakili Sudah oleh diwakili Kang semua Ucup sama Kang Rifki Ucup, ya. sama Kang Rifki juga sudah terwakilkan gitu. Nah, mungkin udah gitu ya, beberapa pertanyaan kita tanyakan gitu kepada ketua Komisi 4. Terus ada juga bantuan-bantuan jawaban dari Kang Rifki, juga Kang Raihan gitu. Mungkin terakhir nih Kang ya, Kang akan sekalian harapan dari Komisi 4 gitu, buat Komisi 4 itu sendiri dan DPM gitu, baik sekarang dan kedepannya gitu, apa gitu. Mungkin harapan saya yang pertama gitu ya, cepat beres lah ini pandemi gitu, supaya Nah, ya, si DPM itu lebih dikenal lagi gitu dari mahasiswa Unikomnya sendiri gitu, masyarakat kampus gitu. Dan juga ya harapan yang lainnya juga ingin lebih mengembangkan lagi gitu si media informasi ini gitu, dan media sosialnya seperti Instagram dan juga YouTube gitu. Paling segitu sih dari saya. Nah, iya. Dari yang dan lain mungkin? dan juga ya untuk next periode mungkin lebih memaksimalkan lah gitu si Kominfo ini gitu. Ya. Kalau dari saya sih harapannya buat Komisi 4 ke depannya gitu kan, mungkin bisa lebih dikembangin lagi gitu, dari segi sosial medianya kan sekarang nggak cuma apa sih, berfokus ke Instagram sama YouTube aja. Sekarang kan udah banyak platform-platform lain yang bisa memperkenalkan apa sih itu DPM itu lebih luas lagi gitu kan, dan lebih mudah lagi, kayak TikTok dan Reels yang baru di Instagram sekarang kan, mungkin bisa lebih dikembangkan lagi untuk Kominfo ke depannya gitu kan. Ya mungkin gitu aja sih. Lebih ditekankan untuk lebih berinovasi gitu Kang ya. Berinovasi lebih luas lagi kan, media kan luas gitu, nggak cuma sekedar Instagram dan YouTube gitu sekarang itu. Gitu aja sih. Mungkin lanjut Kang Rifki gimana? Kalau dari saya sama ya, kayak Kang Rehan tadi, kita sosial media tuh banyak, cuma bukan Instagram doang. Saya yang paling pengen tuh kayak kan Twitter lah gitu ya. Mungkin kita bisa ngasih informasi lewat Twitter, terus ngasih informasi juga, mungkin ada yang mahasiswa yang menggunakan Facebook juga, mungkin bisa gitu ya kan ya. Sama yang benar-benar saya inginin gitu buat periode selanjutnya gitu, yang ingin masuk DPM Unikom di Komisi 4 ini tuh benar-benar kembangin lagi konten kita gitu. Sama yang nggak bisa kita lakuin tuh lakukan gitu. Kita tujuan awal kita bikin ini tuh sekarang kan baru ini untuk memperkenalkan DPM, dan alhamdulillah DPM Unikom ini sudah mulai dikenal oleh masyarakat gitu, masyarakat mahasiswa umum. Sekarang saya titipkan untuk kedepannya adalah anggota-anggota baru DPM bisa mengembangkan lagi konten, seperti konten yang bisa apa namanya itu, kayak apa sih namanya kan, kayak mengait mahasiswa, mengait mahasiswa yang membuat mahasiswa lebih aware dengan masalah kampus, masalah kampus terutama. Kan kita juga gitu ya. betul, kita juga kan sebagai dewan perwakilan kalian nih, aktivitas kita juga ingin gitu mendengar suara kalian, dan yang benar-benar saya inginkan adalah
semua apa sih organisasi UKM Unikom ini bisa bekerja sama dengan DPM gitu, berintegrasi. Sebagai kita juga menggunakan student governance ya, dan bukan cuma dengan BEM aja, kita BEM sama DPM bisa berkomunikasi, bekerja sama dengan UKM lain, bekerja sama, dan juga menggunakan proyek-proyek besar gitu kan, itu keren lah kan. Itu tujuan apa sih yang harapan saya untuk kedepannya buat DPM Unikom gitu. Wah, keren-keren gitu ya. Harapan-harapan dari akang-akang ini, dari tadi ada inovasi, ada kolaborasi juga, terus apa namanya, biar si mahasiswa-mahasiswa ini juga bisa lebih aware gitu Kang ya. Bukan cuman untuk mengenal DPM tapi juga mengenal tentang apa itu kampus. Ada Nah, masalah-masalah kampus itu. iya, terutama tentang aspirasi. Nah, mungkin ya segitu aja Kang ya. Terima kasih gitu Ya, sama-sama. udah mau untuk rekaman ya, hadir di podcast deduksi kali ini dalam pembahasannya Komisi 4. Sempat ya para komisi-komisi kerja luar biasa Iya. yang kerjanya ngedadak mulu. Sedikit keluh kesah ya kan. Keluh kesah saya. Keluh kesah, iya. Baik, kalau keluh kesah nggak ditanyain Kang. Aduh. Oh iya. Saya lupa Kang ya. Kalau ke saya tadi itu Perlu nggak? kerjaannya. Hah? Perlu nggak nih? Perlu aja. Oh, Nggak apa-apa, perlu. saya mau curhat bentar. Ya udah. Gimana sih Kang keluh kesahnya gitu Keluh lah kesah buat saya penutup. ya, kerjaan kami ngedadak mulu ya, tapi masuk akal sih. Ah. Kayak gitu. Paling keluh kesah sama kita teh butuh koordinasi lebih gitu antar komisi. Nah, Jadi koordinasi. kalau misalnya ada ini, kasih tahu kita mengerjain ini. Jadi kita juga bisa, oh oke, kita kerjain ini, bisa di planning gitu. Buat dari saya sendiri. Tapi ya selebihnya komplain saya ya pandemi ini sih Kang, jadi nggak Iya. bisa ngelakuin banyak hal gitu lah. Paling besar sih di pandemi emang jadi kayak terbatas lah, kita tuh jadi yang harusnya bisa lebih malah cuman bisa dicukup aja gitu, nggak bisa lebih lagi gitu. Ya. Ya ketua. Dari ketua mungkin ada. Mungkin ya keluh kesah saya mah ya paling ini sih, kadang sama anggota sih. Tapi ya memang udah disebutkan gitu sama Kang Rifki dan juga Kang Rehan gitu buat keluh kesah mah. Memang ya gitulah kerja dari Kominfo ini gitu. Jadi ya setiap ada kegiatan gitu di DPM, karena ya online juga gitu buat saat ini. Ya memang kerja kita rada ngedadak, tapi mantep lah gitu buat ininya mah, buat komunikasinya mah gitu. Semoga ya harapan dari saya juga gitulah, podcast ini juga bisa berkembang gitu di angkatan selanjutnya gitu. Sama apa ya, kalau berkembang juga bukan dari teknikal aja, kayak dari topik-topik yang dibahas. Kan kita podcast sekarang ini adalah memperkenalkan dulu gitu. Semoga di selanjutnya dilanjutkan dan topiknya tuh bisa menggait yang lebih luas gitu, dan bahkan ngundang tamu dari luar misalnya. Kan gitu keren ya Kang ya. Jadi mungkin seperti itu Kang ya. Iya. Makasih gitu buat keluh kesahnya, udah sudah meluapkannya gitu di episode kali ini gitu. Mungkin bisa jadi bahan evaluasi juga buat DPM Depannya. selanjutnya. Nah, mungkin terima kasih ya Kang sudah berkenan untuk hadir di episode kali ini. Saya Nur Fitra Jatmiko dari Komisi 4 dan Teman-teman Komisi 4 juga. Ya. pamit undur diri, sampai berjumpa lagi di next episode. Jangan lupa dengerin di Spotify, YouTube, dan Instagram kami di @dpmunikom. Jangan lupa di-share ya. Oke, thank you. Bye-bye. Bye.